Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada diri kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli P, NIM 21024014017, kelas A1 Informatika dari kelompok 5, beserta teman-teman dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang POSET dan lattice. Adapun materi POSET yang akan dibawakan oleh teman kita yakni Nur Isramid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isramid, NIM 21024014024, kelas A1. Ingin mempresentasikan tentang POSET, yaitu himpunan urut parsial. Suatu relasi R pada himpunan S dikatakan urut parsial pada S jika R bersifat relatif, yaitu A RA untuk setiap A elemen S. Antisimetris, yaitu A RB dan B RA, maka A sama dengan B. Transitif, yaitu jika A RB dan B RC, maka A RC himpunan S berikut dengan urut parsial pada S dikatakan himpunan urut parsial atau POSET, singkatan dari partially ordered set. Contohnya yaitu misal N himpunan bilangan-bilangan positif, sebut A membagi B, ditulis A garis B jika terdapat sebuah bilangan bulat C sedemikian sehingga AC sama dengan B. Contoh 2 garis 4, 3 garis 12, 7 garis 21 dan sebagainya. Relasi dapat dibagi tersebut adalah suatu urut parsial pada N. Kemudian, kata urutan digunakan dalam mendefinisikan himpunan urut parsial pada A karena beberapa elemen dalam A tidak perlu dapat dibandingkan. Dalam hal jika setiap pasangan elemen dalam POSET A adalah dapat dibandingkan, maka A dikatakan urut total atau urut linear dan A dikatakan suatu chain. Sebagai contoh, bilangan-bilangan bulat positif N dengan urut kurang dari adalah himpunan urut linear. Jika S dan T adalah himpunan-himpunan urut linear, maka himpunan perkalian S kali T dapat menjadi himpunan urut linear jika dipenuhi. Kemudian diagram POSET. Misal S adalah suatu himpunan urut parsial, sebut A dalam S adalah suatu yang mendahului dari B atau B sesudah A, ditulis A kurang dari B jika A kurang dari B tetapi tidak ada elemen dari S yang terletak di antara A dan B, jadi tidak ada X dalam S sedemikian sehingga A kurang dari X kurang dari B. Menurut diagram dari POSET S yang hingga kita artikan suatu graf berarah di mana vertex adalah merupakan elemen dari S dan akan terdapat busur yang menghubungkan A dan B jika A lebih kurang dari B dalam S. Pada diagram S terdapat suatu path berarah dari suatu vertex X ke vertex Y jika dan hanya jika X kurang dari Y. Juga tidak terdapat sebarang kikel dalam diagram S karena urut relasinya adalah antisimetri. Contoh, misal A sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 dalam urutan relasi X membagi Y. Kemudian contohnya, misal B, A, B, C, D, E, diagram didefinisikan suatu urut parsial pada B secara alfabetis, jadi D lebih kurang dari B, kemudian D lebih kurang dari A dan E lebih kurang dari C dan seterusnya. Sebuah elemen A dalam POSET S dikatakan maksimal jika tidak ada elemen yang sesudah A. Jadi jika A lebih kurang dari X, maka X sama dengan A. Dan sebuah elemen B adalah POSET S dikatakan minimal jika tidak ada elemen yang mendahului B. Jadi jika Y lebih kurang dari B, maka Y sama dengan B. Ada kemungkinan terdapat lebih dari satu maksimal ataupun elemen minimal. Kemudian supremum, infimum.
Misal A adalah subhimpunan dari poset S sebuah elemen M pada S, dikatakan batas atas dari A jika M didahului setiap elemen dari A. Jadi jika setiap X elemen A diperoleh X lebih kurang dari M. Jika suatu batas atas dari A mendahului setiap batas atas yang lain dari A, maka dikatakan supremum dari A dinotasikan dengan sub A. Contohnya yaitu untuk sebarang bilangan bulat positif M, kita dapat memisalkan Om menyatakan himpunan pembagi dari M urutan dengan relasi dapat dibagi, yaitu sama dengan B 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 sehingga INVA kurang B sama dengan GCD dalam kurung A, B dan sub A, B sama dengan LCM atau A, B. Sekian apa yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan tentang materi poset yang dibawakan oleh Nur Isramid. Selanjutnya, penjelasan tentang materi lattice yang akan dibawakan oleh teman kita Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dengan NIM 210-240-14002 dari kelompok 5 akan menjelaskan lattice. Lattice adalah poset yang semua pasang anggotanya selalu memiliki supremum dan infimum. Misal, L adalah suatu himpunan yang tidak kosong tertutup terhadap dua operasi binari disebut meet dan join yang biasa dinyatakan. Maka L dikatakan suatu lattice. Juga aksioma-aksioma berikut dipenuhi di mana A, B, C adalah sembarang elemen dalam L. 1. Hukum komutatif. 1. A meet B sama dengan B meet A. Contoh kedua, A join B sama dengan B join A. Nomor 2, hukum asosiatif. Dalam kurung A meet B balas kurung meet C sama dengan A meet dalam kurung B meet C. Contoh kedua, A dalam kurung A join B balas kurung join C sama dengan A join dalam kurung B join C. 3. Hukum absorpsi. Contohnya A meet dalam kurung A join B balas kurung sama dengan A. Selanjutnya, A join dalam kurung A meet B sama dengan A. Catatan, dua dari setiap aksioma dari suatu lattice juga merupakan aksioma sehingga prinsip dualitas dipenuhi. Teorema 5.2 dalam kurung atau prinsip duality. Dual dari sembarang teorema dalam suatu lattice juga merupakan suatu teorema. Hal ini diikuti berdasarkan kenyataan bahwa dual merupakan suatu teorema dapat dibuktikan dengan menggunakan dual dari masing-masing langkah dari pembuktian teorema awal. Lattice yang terbatas. Suatu lattice L dikatakan mempunyai batas bawah 0 jika untuk sembarang elemen X dalam L berlaku 0 lebih kecil sama dengan X dengan cara yang sama. L dikatakan mempunyai batas atas 1 jika untuk sembarang X dalam L berlaku X lebih kecil sama dengan 1. Maka L dikatakan terbatas jika L mempunyai batas bawah 0 dan batas atas 1 sehingga suatu lattice mempunyai identitas A join 1 sama dengan 1, A meet 1 sama dengan A join 0 sama dengan A, dan A meet 0 sama dengan 0. Untuk sembarang elemen A dalam L, bilangan-bilangan bulat non-negatif dengan urut 0 lebih kecil 1, 1 lebih kecil 2, 2 lebih kecil dari 3, 3 lebih kecil dari 4, dan seterusnya. Terima kasih. Itulah tadi
penjelasan sebagian dari materi lattice yang dibawakan oleh teman kita Zulfikar. Selanjutnya, pembahasan lanjutan tentang materi lattice yang akan dibawakan oleh diri saya sendiri. Lanjutan materi lattice. Selanjutnya, lattice distributif. Suatu lattice L dikatakan distributif jika untuk sembarang elemen A, B, C dalam L memenuhi L4 hukum distributif. Dalam kurung 4A, tutup kurung A, join dalam kurung B, mid C. Karena dalam kurung akan terletak di antara B dan A, seperti pada gambar 6.6b. Dengan perkataan lain, A tidak sama dengan 0 adalah join irreducible jika dan hanya jika mempunyai sebuah elemen unik sebelumnya. Elemen-elemen tersebut yang didahului 0 dikatakan atom adalah join irreducible yang lain. Sebagai contoh, elemen C pada gambar di atas adalah bukan suatu atom, tetapi join irreducible karena A adalah hanya sebuah elemen sebelumnya. Jika sebuah elemen A dalam lattice L yang hingga A adalah bukan join irreducible, maka kita dapat menuliskan A sama dengan B1 join B2, maka kita dapat menulis B1 dan B2 sebagai gabungan dari elemen-elemen lain. Jika elemen-elemen bukan join irreducible dan seterusnya karena L hingga, maka dapat dituliskan A sama dengan D1 join D2 join dan seterusnya hingga join Dn, di mana Di adalah join irreducible. Jika DI mendahului DJ, maka DI join DJ adalah DJ, titik koma, sehingga kita dapat menghilangkan di DI dari pernyataan tersebut. Dengan perkataan lain, kita dapat mengasumsikan bahwa D tersebut adalah irredundan, yaitu tidak ada D mendahului D lainnya. Dalam pernyataan tidak perlu unik. Contoh, I sama dengan A join B dan I sama dengan B join C pada kedua lattice pada gambar di atas. Sekarang kita nyatakan teorema utama pada bab ini. Dibuktikan pada soal di bawah. Teorema 5.8. Misal L suatu lattice distributif, maka setiap A dalam L dapat dituliskan secara unik, kecuali untuk urutan, sebagai gabungan dari elemen irredundan join irreducible. Sebenarnya teorema tersebut dapat diperluas untuk lattice dengan panjang hingga, yaitu di mana sub-sub himpunan terurut linear adalah hingga. Soal di bawah. Selanjutnya, lattice berkomplement. Misal L adalah lattice yang terbatas dengan batas bawah 0 dan batas I. Misal A sembarang elemen dari L. Sebuah elemen X dalam L dikatakan komplement dari A jika A join X sama dengan I dan A mid X sama dengan 0. Komplement tidak perlu ada dan tidak perlu unik. Sebagai contoh, elemen A dan C keduanya adalah komplement dari B pada gambar di atas. Jika elemen Y, Z dan U dalam chain pada gambar di atas tidak mempunyai komplement sehingga diperoleh akibat sebagai berikut. Teorema 5.9. Misal L adalah lattice distributif, maka komplement ada dan unik. Buktinya yakni misal X dan Y adalah komplement dari sembarang elemen A dan L, maka A join X sama dengan I, A join Y sama dengan I, A mid X sama dengan O, A mid Y sama dengan O. Dengan menggunakan sifat distributif, X sama dengan X join O sama dengan Y join dalam kurung A mid Y sama dengan dalam kurung X join A mid dalam kurung A join Y sama dengan I mid dalam kurung X join Y sama dengan X join Y. Dengan cara yang sama, Y sama dengan Y join O sama dengan Y join dalam kurung A mid X sama dengan dalam kurung Y join A mid dalam kurung Y join X sama dengan